Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kita kalau masih terus berbicara tentang batik ini, rasa nasionalisme juga kita semakin tumbuh. Karena memang selain motifnya yang indah, ini adalah warisan budaya kita. Betul. Kita kembali ke Pak William. Pak William, ini kalau kita lihat salah satu kebudayaan khas Lasem, jadi kayak batik Lasem atau Laseman. Tapi kemudian banyak generasi muda yang mungkin tidak lagi melanjutkan atau regenerasi dari batik ini. Kemudian mereka banyak memilih ke kota-kota besar. Nah, sebenarnya saat ini keberadaan sentra batik di Lasem seperti apa? Saya merasa keberadaan regenerasi pembatik di Lasem itu cukup baik dibandingkan daerah-daerah lain. Jadi sebagai contoh, saat saya pertama kali ke Lasem tahun 2004, saya pernah menghitung itu angka pengangguran di sana itu sekitar 81%. 81%. Tapi saat ini saya perkirakan para pembatik terampil di Lasem itu sudah memiliki pekerjaan dengan upah yang cukup baik. Dengan demikian otomatis terjadi regenerasi. Kita bisa lihat jumlah pengusaha itu bisa naik dari sekitar 18 orang waktu saya tahun 2004. Sekarang konon sudah sekitar 90. Dengan pembatik itu sudah perkembangannya juga sekitar pesat dan signifikan ya. Nah, ini mungkin tadi kita bicara tentang batik Lasem dengan warnanya yang khas, coraknya yang khas. Masyarakat juga pasti mau lihat seperti apa sih kekhasannya, mungkin bisa dilihatin di sini. Ada beberapa helai yang Bapak bawa ya. Ini. Nah, baik, saya ingin tunjukkan. Jadi ada beberapa tahapan perkembangan batik Lasem dari sisi motif dan warna. Saya mungkin di sini akan lebih menekankan warna saja, karena warna itu sangat utama dalam batik Lasem. Jadi batik Lasem yang klasik itu warnanya umumnya itu cukup konservatif, kuat warnanya, gitu. Warna-warna dengan solid ciri khas, warna merah disebut bang-bangan, biru itu biron, merah biru itu bang biron. Kemudian ada yang disebut dengan 3 negeri itu merah, biru, coklat atau sogan, dan kemudian 4 negeri itu merah, biru, coklat atau sogan, dan kemudian ditambah dengan ungu. Kalau warna hijau itu dianggap sama dengan warna biru. Nah, saya tunjukkan beberapa di sini, sekilas ya. Ini contoh, ini warna batik Lasem itu bang biron kira-kira seperti ini. Ini merah dan biru ya, kombinasinya ya. Ya, kalau sangat kuat warnanya, solid warnanya semua kuat ya. Dan batik Lasem itu sangat detail, sangat rinci, dia punya pembatikannya itu sangat penuh, sangat rapat. Dan ini yang merah abang getih PT. Ya, sebetulnya ini merahnya agak sedikit kurang dibandingkan batik pitik yang tadi saya maksud. Nanti saya tunjukkan yang merah getih pitik. Tapi ini sudah mendekati abang getih pitik. Nah, kemudian ada batik-batik yang warnanya cenderung ke sogan seperti ini. Ini jadi coklat, biru itu. Batik ini disebutnya es teh. Jadi katanya mirip dengan es teh. Saya nggak tahu betul nggak ya. Jadi aus ya. Nah, kemudian batik yang disebut dengan 3 negeri itu batik yang konon itu paling terkenal yang di kalangan para perempuan peranakan Tionghoa pada masa Hindia Belanda. Kenapa? Batik ini disebut 3 negeri itu ada beberapa alasan penamaannya. Pertama, batik ini dibuat di 3 daerah yang terpisah untuk menyatukan semua potensi terbaik dalam industri pembatikan. Dari saya start dari pertama kali yang merintis itu adalah pengusaha dari Solo, Chua Kiok Chiam. Nah, kemudian keluarga ini mencoba mensinergikan pembatikan di Lasem, di Pekalongan, dan di Solo sendiri. Jadi kain putih itu dibawa dulu ke Lasem, kemudian di sana dibatik dengan teknik dan pembuat oleh pembatik Lasem, diwarna dengan pewarna mengkudu yang merah, darah pitik tadi itu. Kemudian setelah itu dilorot, hasilnya dapatkan merah putih, kemudian dikirim bisa ke Solo, dicek, atau mungkin langsung ke Pekalongan atau daerah lain ya. Kemudian di daerah seperti Pekalongan, Batang, dan sekitarnya itu, batik ini kemudian dibatik lagi. Sehingga itu ada sentuhan tangan pembatik Pekalongan, corak Pekalongan, kemudian dicelup dengan warna biru nila atau indigo. Setelah itu dikirim ke Solo,
kemudian di sana dibatik oleh pembatik dari Solo di warna coklat sogan dengan kayu tegeran, tinggi dan jambal. Kira-kira seperti ini. Ditahan dulu, jangan kita kasih lihat dulu, biar penasaran nih pemirsa seperti apa. Kita saksikan tayangan berikut ya. Proses membuat kain batik lasem tidaklah sederhana. Hal ini dikarenakan batik lasem merupakan batik tulis yang memerlukan ketelitian di setiap gambarnya. Pada awalnya, kain putih yang berukuran 2,4 x 1,15 meter digambarkan aksen-aksen budaya Tiongkok. Misalnya saja aksara bahasa Mandarin. Setelah dituliskan bahasa Mandarin yang penuh dengan filosofi hidup, dengan seksama para pengrajin batik mengikuti alur tulisan tersebut dengan canting yang berisi lilin malam panas. Apabila semua tulisan sudah selesai, kini proses pewarnaan batik pun dimulai. Warna merah adalah warna yang pertama kali diberikan pada kain batik. Bagian yang tidak diwarnai merah akan ditutup dengan lilin, kemudian kain dicelupkan pada cat warna merah yang sudah dididihkan. Setelah selesai, kain tersebut dijemur pada sinar matahari. Kain yang sudah kering siap masuk dalam tahap pewarnaan yang kedua, yaitu warna biru. Sama seperti pewarnaan di awal, bagian yang tidak akan diwarnai ditutup dengan lilin. Begitu seterusnya sampai pada pewarnaan yang ketiga warna hijau dan keempat warna coklat. Proses pewarnaan yang melewati 4 tahap dan memakan waktu 10 hari untuk 1 lembar kain, membuat kualitas batik lasem tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain karena proses pembuatan batik lasem yang tergolong cukup lama, perpaduan motif dan warna yang indah membuat kain batik lasem berharga tinggi. Pecinta batik tidak jarang harus merogoh kocek lebih dari Rp300.000 atau bahkan jutaan rupiah untuk selembar kain batik dari kota Lasem. Ya, prosesnya memang panjang dan hasilnya cantik. Tadi kita balik lagi, ada salah satu yang tadi diceritakan begitu panjang sampai ke Pekalongan juga. Ini benar-benar prosesnya panjang dan menarik. Seperti apa rupanya nih, masyarakat pasti penasaran. Iya, baik, saya bawa ini beberapa contoh batik 3 negeri. Pertama, batik 3 negeri yang betul-betul masih dibuat di tiga daerah, masih dibuat yaitu di 3 Lasem, daerah Pekalongan dan sekitarnya, serta Solo. Itu seperti ini. Kita lihat, ini adalah sarung. Ini sarung ya, seperti ini. Kita lihat, ini merahnya masih merah ketepite ini, birunya ini biru indigo, kemudian coklatnya coklat soga, seperti itu. Ini sarung, jadi nah ini tumpalnya. Ini bunga apa, Pak? Ini seruni. Seruni ya? Ini seruni. Jadi ini memang motif-motif Tionghoa yang ada makna filosofi. Apa filosofinya? Selain menyiratkan keindahan, seruni ini juga menyiratkan kekuatan. Jadi dia melambangkan itu musim gugur di sana dan masih kuat berdiri dianya. Dan ini masih dibuat di 3 daerah? Tidak. Jadi kalau di Solo setahu saya sekarang sudah susah atau hampir nggak ada yang membuat 3 negeri. Nah, tapi yang di Lasem masih dibuat dan di daerah lain juga Pekalongan, Batang itu masih ada yang membuat. Jadi masih ada ya? Ada. Istilahnya tidak punah lah ya. Betul. Ini masih banyak nih stok lagi yang akan diceritakan dan filosofinya dan juga ada transformasi karena selera pasar juga. Nanti kita bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.